Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita bertemu secara virtual dulu nanti ya. Insya Allah kalau ada kesempatan bisa bertemu secara offline ya. Oke, saya tidak perlu berlama-lama lagi ya, karena kemarin informasi sudah saya sampaikan apa-apa saja yang teman-teman perbaiki berkaitan dengan proposal skripsi teman-teman semua. Oke, saya sebelumnya minta maaf dulu buat teman-teman yang belum saya kirim revisinya ya. Karena tadi hari ini seharian saya full ketemu sama klien, jadi belum sempat untuk mengirim berkas revisinya. Tadi sampai maghrib ini baru pulang, makanya tadi sebentar bersih-bersih sholat isya langsung online di sini kumpul bareng sama teman-teman. Oke, nah sebelumnya saya sampaikan secara garis besar, teman-teman di sini kan bahwa sudah mengetahui seperti apa sih cara menulis proposal skripsi ya, yang mana kan terdiri dari 3 bab, ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, di sini teman-teman yang perlu diperhatikan, apakah teman-teman sudah menerima pedoman tata cara penulisan dari skripsi yang dikeluarkan oleh internal Setiami? Sudah diterima PDF-nya? Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, Sudah, Bu. Itu pedomannya yang terbaru ya, yang update maksudnya. Oke. Tapi sekilas saya melihat sepertinya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, makanya kemarin sudah beberapa yang direvisi ya secara garis besar bahwa hampir semuanya memang bermasalah di satu di latar belakang penelitian. Kayak kita belum bicara tema ya. Karena temanya nih kalau saya breakdown satu-satu itu mirip. Mirip apa? Mirip dengan penelitian sebelumnya gitu. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang saya coret. Karena apa? Karena mirip dengan penelitian mahasiswa saya tahun kemarin. Gitu. Tahun penelitiannya sama, judulnya sama, dan seterusnya. Nah, gini, sekarang kan sedang masa pandemik ya, dan kampus sudah memberikan beberapa referensi tentang tema penelitian atau tema dari skripsi yang boleh atau diizinkan ya. Nah, kalian silahkan bereksplor. Artinya apa? Boleh Bu bereksplor, boleh. Tapi satu hal yang perlu kalian ketahui, mana yang kiranya kalian benar-benar memahami. Misalkan saya pahamnya di pajak daerah Bu, gitu. Oke, pajak daerah kan banyak ya. Ada yang tingkat provinsi sama tingkat kabupaten atau kota. Oke, nah tinggal di breakdown lagi. Apa ya kira-kira gitu. Oh saya di PKB ya, masuk pajak daerah pajak kendaraan bermotor ya kan PKB. Oke, boleh ngambil PKB. Nah, di mana? Di kantor Samsat mana? Kantor Samsat Bekasi. Nah, tahun lalu mahasiswa saya 3 orang penelitian di kantor Samsat Bekasi. Itu tahun kemarin, angkatan yang yang ini nanti akan wisuda tanggal 25 Maret. Gitu. Oke, walaupun lokusnya sama tapi temanya beda. Boleh, Bu? Boleh. Artinya apa? Pada saat sidang proposal itu beberapa di cancel judulnya sama siapa? Sama dosen pengujinya pada saat sempro gitu kan. Ini nggak ada judul yang lain, jadi seperti itu. Makanya saya antisipasi dari awal ya. Untuk apa? Untuk nanti biar teman-teman pada saat nyusun bab 1, bab 2, bab 3-nya tidak sia-sia gitu loh. Nah, makanya kemarin beberapa judul yang sudah direvisi ya, kan hampir sama. Semuanya bahas tentang implementasi atau penerapan atau kebijakan, itu kan hampir sama. Nah, terus yang kedua bahas efektivitas. Oke, nah
karena polanya Stiami harus memiliki grand teori atau teori pendukung dari hasil penelitian. Jadi teman-teman harus memikirkan dulu, ini mau dibahas apa? Oke, kita bahas implementasi atau penerapan atau kebijakan, bicaranya seperti itu. Silakan, tinggal pakai teorinya siapa. Banyak tuh implementasi. Ada Van Meter ya kan, terus ada George Edward ya kan, terus kemudian ada siapa lagi tuh, Grindel teorinya, terus ada teori siapa lagi. Nah, jadi upayakan teman-teman menggunakan teori yang memang jarang dipakai. Nah, kalau di STEM itu semua teori implementasi udah dipakai semua menurut para ahlinya. Mau yang George Edward, bahkan di tahun 2017, 2018 itu teori implementasi si George Edward itu tidak diizinkan digunakan dalam kajian literatur atau kajian pustakanya. Gitu. Karena apa? Hampir semua skripsinya menggunakan teori tersebut. Makanya sama dosen pembimbing atau dosen penguji itu dicoret gitu. Makanya cari, kan banyak tuh teorinya, bukan hanya si Edward aja gitu, Edward 3, bukan. Kan ada Van Meter, ya kan? Terus ada siapa lagi gitu, dikasih tahu, coba cari bukunya gitu. Nah, karena gini, polanya kita kan melihat dari skripsi sebelumnya atau peneliti sebelumnya, penelitian terdahulu lah bahasanya seperti itu. Oke, nggak apa-apa, itu buat apa? Buat sebagai acuan bahan referensi kita gitu kan. Nah, tapi dilihat lagi, apakah kajian tersebut sesuai sama penelitian kita. Jadi menggunakan grand theory itu tidak hanya ngambil asal comot aja, tapi disesuaikan sama tema, terus kemudian lokusnya kita ya, itu disesuaikan dengan itu. Kira-kira kalau ngambil implementasi kebijakan insentif pajak pakai teorinya Edward, bisa nggak ya? Kan ada indikatornya atau dimensinya tuh. Nah, dilihat lagi sumber daya manusianya, terus apa lagi? Struktur birokrasi gitu kan. Salah satunya kan ada itu gitu, indikatornya atau dimensinya. Terus ada apa? Komunikasi dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau menggunakan grand teori itu bisa nggak gitu? Sefaham nggak? Sealur nggak? Dan seterusnya. Jadi itu memang mesti dipikirkan dengan matang-matang gitu. Jadi jangan main ambil comot aja nih buat si ini masuk dan seterusnya gitu. Oke, itu yang pertama ya mengenai tema. Jadi kemarin kan depannya menggunakan analisis semua tuh, analisis implementasi kebijakan, analisis efektivitas aplikasi apa gitu kan. Analisis, pokoknya semuanya menggunakan analisis. Nah, kalau udah menggunakan implementasi, jadi analisisnya dihilangkan aja. Jadi langsung aja implementasi kebijakan, insentif gitu kan, bla bla bla. Terus bisa juga efektivitas pemungutan pajak, perdagangan elektronik atau e-commerce ya, dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau yang itu yang kualitatif ya. Nah, terus apa lagi? Ada evaluasi. Misalnya kayak kemarin siapa itu judulnya sebentar. Yang tingkat kepatuhan kemarin siapa ya? Ari ya. Nah, Ari kan langsung tuh analisis tingkat kepatuhan. Nah, grand teori yang mau dipakai apa? Saya tawarin kemarin. Ini mau bicaranya apa? Nah, kalau tingkat kepatuhan di masa pandemik, nah ini udah bisa dievaluasi. Sudah, karena sudah 1 tahun pajak. Betul kan? Karena kan pandemi COVID kan terjadi di awal ya kan, di awal tahun ya, walaupun di Indonesia baru merebaknya kan itu di bulan Maret ya kan, yang mana kita udah mulai belajar dari rumah, bekerja dari rumah gitu kan, udah pada WFO ya WFH ya kan, terus semualah sekolah dari rumah dan seterusnya. Oke, makanya coba saya arahin ke evaluasi. Nah, nanti cari teori evaluasinya mau menggunakan siapa gitu kan. Mau menggunakan teorinya siapa? Kan banyak. Nanti tinggal di googling aja terus kemudian cari bukunya.
gitu. Kalau bisa memang kalau kalian meneliti itu harus punya e-booknya atau punya buku fisiknya. Buat apa? Biar nanti kamu bisa baca tuh secara keseluruhan gitu dan seterusnya. Ya. Nah, terus itu di tema ya. Nah, untuk tema ada yang ingin ditanyakan tidak? Maksud saya tadi kita gunakan grand teorinya karena Skiami polanya dia harus memiliki grand teorinya dulu gitu, teori dasarnya dulu. Tadi bisa implementasi, bisa kemudian efektivitas, bisa kemudian tadi evaluasi dan seterusnya. Kalau untuk yang kualitatif, kalau kuantitatif kan sudah pasti didahului dengan pengaruh. Ada variabel X1, X2 terhadap variabel Y, gitu kan. Nah, variabel X1, X2, X3 boleh 3 variabel. Silakan, malah jauh lebih mendalam kalau 3 variabel gitu. Dan 1 variabel Y-nya. Nah, di dalam penelitian kuantitatif juga sama, harus menggunakan grand teori juga gitu. Misalnya nih, contohnya judulnya siapa nih? Sebentar, saya lihat ininya dulu. Nah, Wahyu Fitriani. Pengaruh efektivitas pemberian insentif kendaraan bermotor dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemik, misalnya gitu ya. Nah, ini ada kata pengaruh diawali, berarti sudah jelas dia penelitiannya adalah kuantitatif, gitu kan. Variabel X1-nya adalah efektivitas pemberian insentif. Nah, nanti menggunakan efek teori siapa efektivitasnya? Nah, di dalam teori efektivitas, ya kan, nanti ada dimensi atau indikatornya. Nah, masing-masing indikator memiliki beberapa pertanyaan di dalam kuesionernya. Jadi indikator 1 mewakili pertanyaan nomor berapa sampai berapa. Indikator kedua mewakili pertanyaan berapa sampai berapa dan seterusnya. Gitu. Nah, itu di breakdown nanti masing-masing dimensinya. Malah lebih banyak pernyataan kalau kuantitatif pernyataan ya. Malah lebih banyak pernyataan, hasilnya malah lebih baik, lebih bagus. Artinya apa? Kita bisa membuat data tabulasinya lebih jelas nanti hasilnya gitu. Karena kan kalau penelitian kuantitatif nanti menggunakan SPSS ya. Nanti datanya diolah, ditabulasi dulu, dihitung dulu. Seperti itu. Data tabulasinya seperti apa. Jadi bunyi maksudnya kelihatan tuh bentuk dari hasil penyebaran kuesioner tersebut. Nah, itu variabel X1-nya. X2-nya apa? Tingkat pendapatan terhadap kepatuhan. Nah, tingkat pendapatan. Nah, pendapatan berarti apa? Berkaitan sama apa? Penerimaan pajak kan? Nah, penerimaan pajaknya gimana? Dari target realisasi, terus dan lain sebagainya. Nanti menggunakan teori siapa di situ? Nah, baru deh variabel Y-nya. Karena nanti dari variabel X1, X2, apakah ada pengaruh terhadap variabel Y tadi? Nah, Y-nya adalah kepatuhan. Oke, kita bicara kepatuhan. Pakai teorinya siapa? Banyak. Ya, ada bukunya Pak Dwi Kora. Itu ada teori kepatuhan. Terus bukunya Pak siapa itu? Hairil Fohan ya kan? Terus Pak Safri Nurmantu juga ada. Terus Siti Kurnia, Siti Resmi. Nah, itu banyaklah mau menggunakan teorinya siapa gitu. Nah, jadi kita bicaranya berangkatnya dari grand teorinya dulu gitu. Nah, itu berkaitan dengan tema antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Oke. Nah, dari sini baru nanti kita bicara tentang latar belakang penelitian gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan, silahkan. Monggo. Silakan, ada yang mau ditanyakan tidak? Atau jelas cukup untuk mengenai tema atau judulnya teman-teman dulu? Bu, saya mau nanya, Bu. Oke, yang silakan, tadi yang CG Edward 3, terus yang satunya siapa lagi ya, Bu? Ada Van Meter and Hon biasanya. Terus kemudian ada teorinya siapa itu?
eh saya lupa deh tuh. Pokoknya banyak yang implementasi. Kemarin ada tuh yang udah saya share, yang teori tentang implementasi, siapa ya yang saya kirim linknya, nanti dipilih aja. Ada mahasiswa satu saya kirimin link untuk teori, nanti deh saya share di grup ya, untuk jenis-jenis ininya, pengertian implementasi menurut beberapa para ahli ya. Itu banyak gitu kalau teman-teman mau cari. Nah, terus kemudian ini kan Bayu tadi berkaitan dengan teori ya. Nah, untuk kajian pustaka kan kita mengangkat dari literatur ya kan. Nah, saya minta teman-teman, ada penguji memang yang melihatnya harus 10 tahun terakhir ke belakang ya kan. Sekarang 2021. Berarti kan minimal itu 2011, betul kan? Kalau kita ambil range 10 tahun ya. Nah, tapi ada juga beberapa penguji yang menginginkan itu 5 tahun ke belakang. Jadi 5 tahun terakhir. Nah, sekarang 2021 berarti kalau 5 tahun terakhir 2016. Nah, kita cari amannya aja. Nanti teman-teman upayakan semua kajian pustaka atau kajian literaturnya yang teman-teman ambil kutip ya, mau artikel atau jurnal atau buku-buku, upayakan ada 5 tahun ke belakang. Oke, nah kalau nggak ada Bu, ya nggak apa-apa. Misalnya nggak ada buku update-nya. Jadi ketika teman-teman nanti mencari beberapa kajian literatur tersebut, coba cek di Google Scholar-nya. Nah, cek di Google Scholar-nya. Nanti dilihat di situ ada nggak, dia biasanya kalau Google Scholar itu dia ngebaca ada updatean edisi keberapa atau jilid keberapa. Nanti lihat di tahunnya di situ. Gitu. Coba deh. Saya share screen dulu ya. Bisa nggak nih teman-teman melihat di sini. Sebentar. Saya buka Google Scholar dulu. Udah muncul belum ininya? Layar saya, screen share-nya. Sudah, Bu. Oke, Nah, Bu. kita buka ini dulu Sudah, Bu. ya. Google Scholar. Nah, nih. Nah, kalau versi bahasa Inggrisnya memang Google Scholar. Tapi kalau versi bahasa Indonesia Google Cendekia. Apa sih? Diapain? Ambil betadine di ini. Nanti Umi lihat dulu. Ya udah sana. Enggak. Jangan diituin ya. Jangan disentuh. Ambil betadine dulu. Iya. Oke, maaf. Nah, contoh ya. Kita coba lihat di sini. Ini di atas ini, Nak, lemari ini, Nak. Implementasi. Iya, Nak. Ada nggak di situ? Oke. Nah, ini ada nih. Kita buka nih satu ya. Ini layar saya share screen saya terlihat nggak sama teman-teman? Terlihat, Bu. Oke, baik. Bisa ya? Sebentar, mohon izin dulu. Anak saya minta di betadinin dulu sebentar. Biar kalau kurang bisa ya. Oke. Ya, ini implementasi. Nah, teman-teman bisa lihat nih ada book 2012. Ini satu ya. Terus lagi, coba nanti dibuka aja satu-satu. Ya sudah, Abang sendiri sana coba. Ada ininya kotornya.
Oke. Nah, atau mau langsung misalkan pengertian implementasi menurut implementasi menurut Grindel nih ada ya. Oke, menurut Grindel kita cari nanti bukunya. Jadi seperti itu teman-teman cara ininya. Nah, nanti kalau pada saat teman mau mengutip ya kan kita kemarin udah belajar tentang Mendeley ya kan. Nah, nanti caranya saya kasih tahu. Ini kita lihat di sini. Oh, ini dia daftar pustakanya nggak ada, berarti harus dibuka dulu jurnalnya. Oke. Nah, ini kita lihat aja di sini dia pakai bukunya siapa. Ada nggak di daftar pustakanya? Grindel. Nah, nih tahunnya 80. Nah, berarti nanti cari yang terbarunya. Biasanya ada buku yang mengutip teori implementasi dari si Grindel ini. Gitu. Nah, teman-teman nanti tinggal cari aja. Di search lagi di Google Scholar-nya. Atau gini aja. Implementasi gitu kan. Menurut para ahli nih. Nah, ada menurut Mulyadi ya kan? Ini 2015. Oke. Bisa nih dipakai ya. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan ini aja. Dilihat-lihat lagi aja. Terus ada lagi, kita lihat di sini nih. Jadi caranya begitu teman-teman. Nah, bagaimana biar ketemu banyak? Nah, tinggal nanti di ini aja berselancarnya, dilihat aja ininya. Tergantung search engine-nya tadi. Oke. Nah, ini ada menurut Usman ya kan? Oke, ini 2004. Nah, nanti tinggal dicari aja kira-kira mana yang menurut teman-teman bisa digunakan. Nah, misalkan udah ketemu, mau pakai teorinya ini, kita cari bukunya tadi. Dia bukunya ada yang edisi terbaru enggak gitu kan. Ini kan rata-rata 2005 ya kan, 2002 dan seterusnya. Jadi maksud saya biasanya ya mereka sudah ada ya kan updatean terbarunya. Ini bahkan dari guru besar ilmu administrasi Unpad ya kan, dia sudah ada bukunya juga tentang teori implementasi. Nah, nanti tinggal dicari aja gitu. Misalnya seperti itu. Ya. Kemarin siapa yang judul skripsinya ini tentang implementasi ya? Yang kerangka model konseptualnya udah benar maksud saya. Siapa ya kemarin ya? Biar nanti saya coba lihat ininya. Bentar dulu sebentar. Saya cek yang skripsi kemarin deh. Implementasi. Kemarin ada sih yang judulnya text planning. Text planning. Bentar, aku buka filenya dulu. Text planning. Dokumen. Publikasi. Bentar. Mana ya? Kok nggak ada? Implementasi. Saya kok jadi lupa. Supermasi triangle. HTML dipasang. Bentar, saya buka ininya dulu. Ini kemarin yang bahas tentang dia pakai teori siapa nih? Sebentar dulu, saya baca ininya dulu. Pakai Edward ini.
Iya. Itu mama tanya di Google. Hmm. Apa sih? Apa? Apa akibatnya kalau pusar berdarah? Ternyata itu akibatnya itu kurang bersih. Iya. Harus bersih. Terus? Harus bersih. Tapi kalau bayi itu apa ya? Pas dari pusar itu ya. Puput. Puput ya. Puputnya itu kan nanti gue tanya di Google aja mencari. Tapi kalau beda, gimana? Ntar dulu sebentar. Ini yang implementasi pakai teori Edward semua. Nah, iya. Tahun lalu rata-rata menggunakan teorinya Edward nih, teman-teman. Ya. Jadi kemarin siapa sih yang menggunakan implementasi? Nah, Ratri. Coba kita buka ininya Ratri deh biar teman-teman lihat juga desktop. Sempro 2021. Ratri. Ntar dulu saya buka filenya dulu ya. Oke. Saya izin share screen lagi. Kok nggak muncul? Oh, ini dia. Oke. Kelihatan belum di layar? Nanti kalau habis ini lagi ya, join lagi ya di link yang sama. Masih ada 8 menit lagi. Oke. Nah, ini punyanya Ratri. Ya, dia bahas tentang implementasi. Ini latar belakangnya udah bagus. Cuma kutipannya dari penelitian terdahulu itu belum ada. Nah, makanya saya bikin nih. Tuh, baru 1. Nah, mana sih yang dimaksud dengan kutipan? Contohnya nih. Bentar. Nih. Nah, jadi ini teman-teman. Namanya kutipan terdahulu. Nah, artinya apa? Dari sini nih. Reformasi pajak yang dimulai pada tahun bla bla bla, ya kan, merupakan sumber penerimaan negara yang vital. Ini kata si Irwan Salubis, ya kan, publikasinya tahun 2010 halaman 10. Nah, itu maksudnya dimaksud dengan kutipan terdahulu, gitu, penelitian terdahulu. Nah, jadi ini udah bagus memang, cuma hanya saja tidak ada kutipan penelitian terdahulu gitu. Nah, terus kemudian tadi kita bahas tentang itu ya, teori implementasi. Oke, nah ini dia menggunakan mana nih model konseptualnya. Oke, nih implementasi dia pakai teorinya Edward. Nah, tapi ini tahunnya masih 2009. Saya bilang kan makanya harus diupdate dulu, cari yang lebih terbaru. Nah, jadi Bayu dan teman-teman boleh pakai teori siapa aja. Biasanya ada buku-buku yang membahas tentang teori implementasi, teori efektivitas, teori evaluasi. Itu dia mengutip pengertian dari para ahli sebelumnya di dalam buku yang dia tulis. Nah, itu boleh nggak? Boleh kayak gitu. Artinya apa? Ada pembaharuan, ya kan? Jadi tahun bukunya tahun berapa dari yang mengutip teori tersebut. Nah, makanya ini kan menurut si Widodo tahun 2009 dalam bukunya halaman 96, ya, katanya si George Edward 3, ya kan, bahwa implementasi adalah diantaranya ini dimensinya, ya kan? Oke, nah jadi maksud saya adalah boleh begini, tapi di sini tahunnya harus minimal 2016. Oke, nah jadi ini kalau bisa, ini model konseptualnya dibalik nanti. Jadi ini dimensinya yang di atas. Nah, seperti ini. Ya, ini dimensinya yang di atas. Gitu. Nanti anak panahnya tinggal ditarik aja. Ya.
tinggal diikutin aja, diikuti. Oke, nih. Kemarin siapa ya yang ininya udah bener tuh, bagus. Ini bikin apa namanya, model konseptualnya udah rapi. Ada satu mahasiswa deh tuh yang ini yang udah rapi. Jadi nah misalnya kayak gini ya, ini saya rapiin dulu. Nah ini tinggal ditarik, jadi indikatornya atau dimensinya di atas ya. Nah implementasinya di tengah-tengah. Nah jadi pengertian implementasi ini memiliki dimensi atau indikator ini 1, 2, 3, 4. Oke, yang mana nantinya ya di setiap kebijakan ini atau implementasi ini ada hambatan sama upaya. Artinya nanti ya di sini ya di samping ini terjadi hambatan ya. Kemudian di sini ada upayanya. Oke. Terus bentar. Ini. Nggak mau jalan. Oke. Misalkan gini. Ya. Nah, ini kita hapus. Ini kita hapus. Dan ini kita hapus. Oke. Nah, jadi ini kurang lebih begini. Pembuatan model konseptualnya. Nah, di sini implementasi kebijakan. Tadi judulnya tentang apa ya? Insentif. Nah, pada masa pandemi COVID, ya kan? Mana tadi? Oke, implementasi kebijakan berarti insentif PPH pasal 25, ya. PPH H-nya kecil, pasal 25, masa pandemi COVID-19. Oke, nah jadi indikatornya, terus kemudian di sini adalah grand teorinya, yang mana di di pertanyaan penelitian ada hambatan sama upaya. Sorry, ini upaya ya. Belum saya edit, lupa. Upaya. Nah, baru goals-nya. Nah, goals-nya apa nih gitu kan. Misalnya contohnya lagi teorinya si ini nih. Nah, ini punyanya Suresna ya, Rawi. Implementasi sistem administrasi perpajakan modern ya kan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah di Bapenda. Nah, berarti di sini teori implementasinya Suresna pakai teori siapa ya kemarin? Pakai teori Edward juga, Bu. Oke, berarti indikatornya sama nih kayak gini. Nah, terus ada hambatan, kan pertanyaan penelitian yang kedua hambatan, pertanyaan ketiganya adalah upaya. Nah, maka di sini goals-nya adalah sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah di Bapenda Kota Bekasi. Nah, goals-nya di sini nih, gitu. Jadi ini adalah dalam rangka penerimaan pajak, misalkan gitu dan seterusnya. Jadi kita bicara goals akhirnya. Nah, kalau yang menggunakan teori kepatuhan, nah teori kepatuhan itu kan ada dua tuh ya, yang kepatuhan material sama kepatuhan formal ya, formal sama material. Nah nanti itu di breakdown dulu. Nah baru nanti tengah-tengahnya hambatan upaya, di sininya baru apa, gitu. Jadi memang harus detail kita membaca model konseptual ini, gitu. Ini salah satunya contohnya aja tadi, ya. Nah, ketika pada saat membuat ini, nah ini makanya tadi saya bilang harus ada grand teorinya. Sama siapa itu kemarin? Siti ya, Siti juga kan belum ada grand teorinya. Tapi kemarin udah saya kasih opsi ya, dan udah sepakat mengenai judulnya. Terus kemudian Ari juga sama, belum ada grand teorinya.
Terus siapa? Bayu kemarin bahas implementasi udah. Alfia bahas nanti grand teorinya strategis nih Alfia ya. Iya, Grand Bu. teorinya strategis, pakai teorinya siapa. Nah, terus Faisal ini saya belum. Oke. Iya. Nah, tadi ya. Siapa? Faisal ada nggak di sini? Ahmad Bisri juga nih. Aldi, ya. Aldi nanti bahasnya tentang intensifikasi nih. Grand teorinya intensifikasi nanti. Punyanya siapa? Faisal itu apa namanya? Proposalnya belum sesuai sama pedoman. Jadi kayak bab 2, bab 3-nya kan pertama itu ada apa? Jenis penelitian ya kan dan seterusnya. Itu masih banyak yang perlu diperbaiki. Oke, sebentar ya, saya share lagi. Oke. Ini yang muncul yang mana? Untuk apa? Ininya. Udah muncul belum? Share screen-nya, Word-nya. Sudah, Bu, di model konseptual. Udah pas ya yang di model konseptual ya? Oke, sip. Iya, Bu. Kalau sudah. Nah, nih. Ya, jadi tadi gitu. Berangkat dari grand teorinya siapa ya di sini. Misalnya bahas tentang implementasi. Silakan implementasi kebijakan. Nah, siapa itu? Ratri ya. Implementasi kebijakan insentif PPh pasal 25 ya kan. Nah, di sini berarti goals-nya adalah pada masa pandemi COVID-19 di Peruri ya, percetakan uang RI Peruri ya. Nanti Iya, Bu. diperbaiki. Nah, baru seperti Baik, Bu. itu. Nanti ada hambatan sama upaya. Oke, nah jadi yang dimaksud grand teori itu seperti itu ya teman-teman. Ya, nanti kalau misalkan yang bahas tentang strategi ya, strategi di sini strateginya apa? Strategi pemungutan retribusi pelayanan pasar, ya kan? Berarti di sini strategi retribusi pelayanan pasar, ya. Terus teori strateginya pakai siapa? Nanti di sini ada dimensinya atau indikatornya. Ada berapa? Kalau ada 5 berarti buat 5. Kalau ada 3 buat 3 dan seterusnya. Nah, kemudian ada hambatan, ada upaya, baru nanti goals-nya. Dalam upaya peningkatan pelayanan pasar di Kabupaten Bekasi. Oke, seperti itu ya. Alfia contohnya. Nah, terus atau kayak Bayu, kemarin kita bahas implementasi bukti potong ya, ibu pot ya, PPh pasal 23 garis 26 ya garing ya, garis miring 26. Nah, nanti implementasinya pakai teori siapa? Ya, kalau bisa berbeda ya, jangan George Edward semua tadi yang saya bilang. Ya, ada teorinya Van Meter ya kan dan lain sebagainya, Grindel ya kan dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian nanti hambatan upaya, maka di sini nah, dalam rangka efisiensi pemenuhan kewajiban perpajakan pada PT siapa namanya? Energi Utama Alam Mulia. Nah, nanti di sini goalnya. Oke. Atau nih punyanya Wahid. Efektivitas pemungutan retribusi. Oke, berarti nanti grand teorinya di sini. Efektivitas pemungutan retribusi terminal ya. Retribusi terminal. Nah, pakai teori efektivitasnya siapa? Bisa ada Richard M. Steers ya kan. Terus Benny PK ya kan. Terus kemudian teorinya banyak lah, nanti tinggal dicari aja. Lihat di sini indikatornya ada berapa atau dimensinya ada berapa. Kalau pertanyaan penelitian kedua tentang hambatan, pertanyaan penelitian ketiga tentang upaya, maka goals-nya di sini adalah
dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bekasi. Di sini goals-nya. Nanti di bawah diberi nama sumber, teori, siapa, tahun berapa, dan halaman bukunya. Oke, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan grand teori tadi. Nah, grand teori tadi diimplementasikan ke dalam diinterpretasikan ke dalam ini, ya, ke dalam model konseptual. Oke, nah tadi kita bicaranya tentang itu tadi ya, tentang tema, terus kemudian berkaitan dengan, nah jadi itu ada apa ya, saling berkesinambungan, sinkron ya kan, antara tema yang diambil, terus latar belakang penelitian. Nah, kita bahas ini ya, nih latar belakang penelitian. Jadi apa sih yang dimaksud dengan latar belakang penelitian ini? Latar belakang penelitian ini adalah menggambarkan sebuah fenomena. Fenomena yang terjadi di masa saat ini, di masa sebelumnya dulu, kita bicara sebelumnya dulu kayak gimana. Terus di masa kini, di masa saat ini, baru di masa yang akan datang. Gitu. Nah, makanya di masa yang dulu dari mana? Dari penelitian-penelitian terdahulu, teman-teman bisa cerita di situ. Menurut si ini begini, menurut si penelitian ini bicara begini dan seterusnya. Nah, itu diambilnya 5 tahun terakhir. Boleh 10 tahun silahkan. Tadi kalau misalkan penelitian, jadi kalau teman-teman cari artikel atau jurnal tadi di Google Scholar ya, teman-teman nanti pasti ada namanya kutipan-kutipan. Nah, sebentar ya, saya buka ininya lagi. Mana tadi? Peran ininya. Oke, udah muncul belum? Saya buka Google Scholar-nya lagi tadi. Contoh deh, artikelnya saya deh. Loh, kok nggak bisa? Oke. Nah ini ya. Ini punyanya saya. Tim Alisas. Coba deh kita buka dulu ini. Ini buka. Kita buka ini dulu. Ada nggak di sini? Bentar, belum muncul soalnya. Oke. Nah, jadi gini teman-teman nih, saya cerita dulu kan, apa sih UKM itu, ya kan? Nah, menurut SAK IMKM. Nah, ini kata siapa? Nih, ini pertama. Nih, menurut peneliti terdahulu. Kan saya bicara itu. Terus ada juga dia cerita tentang si Apik ternyata begini gitu. Oke, itu kutipan ya namanya. Nah, terus ada lagi penelitian sebelumnya bahwa ya kan hal ini telah memberikan perubahan kepada pemilik usaha dan menggunakan buku. Nah, ini kata penelitian si Prasetyo, Andayani dan Sofyan. Nah, terus cerita lagi bahwa materi pembuatan laporan keuangan. Nah, ini dikutip dari ini. Nah, ini karena jurnal kan terbatas, nggak seperti skripsi. Kalau skripsi kan dia luas bicaranya. Nah, jadi ada peneliti tahun, nah lebih enak sih memang yang terbaru, lebih enak gitu. Tapi kalau nggak ada tadi 10 tahun terakhir gitu. Jadi berangkat seperti itu, kita cerita-cerita dulu. Kalau jurnal kan memang karena terbatas tadi yang saya bilang ya. Jadi paling cuma bisa ngutipnya sedikit saja. Ini contohnya. Nah, kayak contohnya siapa ya yang kemarin itu? Iya nak, sebentar ya sayang. Allahumma sholli. Jangan ditarik nak. Sebentar nak. Sebentar. Siapa yang kemarin udah ada tuh lengkap? Coba deh bantu saya deh. Saya lupa karena udah banyak banget yang saya koreksi. Jadi coba punyanya Uti deh. Ya
Siapa? Faisal ya? Oke, sebentar. Ibu cek dulu sebentar ya. Sebentar, saya buka filenya dulu. Bukan Bu, bohong. Hah? Bu belum ngirim ke saya. Sebentar. Punya siapa? Wahyu. Punya Cek Aldi coba. gimana? Punya Aldi sebentar. Tadi udah saya cek sih punya Aldi. Bentar, Ibu buka dulu ya. Oh, belum ini. Punya Aldi udah bagus. Cuma itu tadi kutipannya belum ada. Terus data-datanya baru ditampilin itu data target sama realisasi. Nah, cuma ini data, kamu kan judulnya tentang intensifikasi pajak air tanah ya kan. Nah, jumlah wajib pajak si air tanah ini belum ada ya kan. Ibaratnya WP aktifnya atau WP terdaftarnya belum ada. Baru hanya bicaranya target dan realisasi. Nah, terus intensifikasi yang sudah dilakukan apa saja? Itu belum ada. Yang maksudnya yang sudah dilakukan sama si pemerintah daerah Kabupaten Bekasi ini gitu. Apa saja yang sudah dilakukan kegiatan intensifikasinya gitu kan. Nah, terus apakah sudah sesuai dengan perdanya ya kan, atau peraturan ininya ya kan, dan seterusnya peraturan daerahnya, atau sudah sesuai dengan undang-undang dan lain sebagainya. Nah, jadi belum ditampilkan di dalam latar belakang masalahnya punyanya si Aldi gitu. Makanya tadi saya bilang bahwa data-datanya belum ada gitu. Berapa yang terdaftar, berapa yang aktif dan lain sebagainya gitu. Nah, itu punya Aldi ya. Untuk Kalau punya Faisal Akbar, Bu. Bentar, punya Faisal. Mana ya? Tunggu ya teman-teman, sabar. Faisal Akbar, memang udah kirim ya Faisal ya? Ahmad Bis. Udah Bu, lewat WA bukan Bu? Oh iya nih, bab 1 sampai 3. Nah, Faisal kan bicaranya tentang efektivitas pengguna e-commerce Tokopedia ya? Betul nggak? Yang untuk ya, pembayaran pajak kendaraan bermotor. Itu kan? Ya, Oke, Bu. sebentar. Nah, ini saya mau apa? Sebentar. Oke, udah kelihatan belum? Sudah? Oke, udah muncul ya? Oke, nih. Ini punya Faisal nih. Oke. Kan saya lihat penelitian terdahulunya Faisal. Ini belum ada yang tentang e-commerce. Mana sih ya? Nah, ini nih. Nanti dibuat tabel ya untuk ininya penelitiannya. Nah, kamu baru bicaranya tentang ini nih. Ini kan judulnya tentang ISAMSAT. Kebijakan ISAMSAT belum berjalan. Jadi yang diangkat seharusnya temanya tentang e-commerce. Karena apa? Karena kan kamu di sini bicaranya tentang pengguna e-commerce Tokopedia. Nah, ini saya kemarin masih utak-atik. Bisa juga pemanfaatan apa ya kemarin judulnya? Saya lupa catat. Sebentar. Ada di apa? Handphone saya. Jadi judulnya ini mau saya rubah nantinya. Efektivitas. Bentar, aku cari dulu di ini. Karena kemarin saya nyatetnya di ini, di apa? Di yang kayak gini tadi. Apa namanya kayak di gini. handphone Pas apaan sih nih? Tokopedia. Kamu sambil ngeceknya sambil jalan. Nah, kalau misalkan bicaranya itu ya, kebanyakan peneliti terdahulunya itu berkaitan dengan strategi pemasaran dan penjualan. Nah, mengenai efektivitas penggunaan e-commerce ya, itu belum ada. Hanya berkaitan misalkan gini judulnya nih, kalau kita searching di Google Scholar ya, adalah tentang jadi yang berkaitan dengan pajak
itu belum banyak gitu. Ini bisa diangkat, ya kan? Tapi kita harus cari dulu peneliti terdahulunya. Buat apa? Buat bahan perbandingan nanti, gitu. Kemarin ada sih dari artikelnya Stan, ya kan, dipublikasiin di Stan. Nah, mereka bahas tentang pemanfaatan e-commerce, ya kan, terhadap penerimaan pajak. Nah, judulnya itu, gitu, pemanfaatan e-commerce, ya kan, pada penerimaan pajak, gitu. Nah, saya cari untuk penggunaan e-commerce ini, ya kan, terutama untuk Tokopedia ini belum ada, gitu. Jadi dia hanya sebatas pemanfaatan penggunaan e-commerce saja terhadap penerimaan pajak. Coba deh kamu ini deh, pada penerimaan pajak. Sebentar. Nah, kalau kamu browsing ya di Google Scholar, bentar, saya stop dulu. Kita coba buka di sini. Mana tadi Opera Mini-nya? Safari. Oke, Safari aja dicoba. Ini udah muncul belum? Share screen-nya. Udah, Bu. Oke, kita coba cari di sini ya. Salah banyak. Oh, ini dia nih. Ini udah ada nih. Oke, ini kemarin jurnalnya. Semalam saya baru baca. Bukan semalam sih, berapa hari yang lalu. Nah, ini nih. Ya. Kita buka ininya dulu. Scholar. Tadi Opera Mini-nya nggak muncul. Pemanfaatan e-commerce pada penerimaan pajak. Nah, oke, nih adanya judulnya ini paling nih, tapi tahun 2013, ya kan? Terus kemudian kebijakan pengenaan pajak atas perdagangan online. Nih, baru hanya sebatas ini aja tadi. Nah, ini ya. Yang tadi ini nih, yang saya publish. Nah, ini tapi tahun 2020 nih, masih terbaru nih jurnalnya. Tapi ini dia tidak membahas pajak kendaraan bermotor gitu. Dia hanya layanan penggunaan melalui e-commerce. Nah, nanti siapa? Faisal ya? Nah, Faisal, nanti linknya Ibu kasih. Kamu baca dulu. Kalau Faisal mau ngambil judul tentang ini, efektivitas tadi ya. Efektivitas pengguna e-commerce. Jadi jangan pengguna, pemanfaatan aja. Efektivitas pemanfaatan e-commerce. Nah, dalam rangka penerimaan pajak, ya kan? Pajak apa? Kendaraan bermotor. Oke. Jadi nanti buka kurung studi kasus marketplace. Nah, kayak gitu ya. Dibuat judulnya studi kasus marketplace. Ya. Kayak gini jadinya. Kayak judul ininya saya. Nih. Nah, studi kasus ya kan? Marketplace apa? Disebutin. Kalau saya ini kan kemarin ngambil studi kasusnya yang di Shopee sama apa ya kemarin, lupa saya,
Shopee sama Tokopedia apa ya? Kalau nggak salah, lupa saya ininya. Gitu. Nah, jadi kayak gitu aja ya. Siapa? Faisal. Berarti saya ganti judul lagi, Bu. Ya, efektivitas. Jadi jangan pengguna e-commerce tadi, pemanfaatan aja, pemanfaatan e-commerce ya kan. Dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor ya kan. Nah, terus nanti studi kasus marketplace apa gitu. Ya, nanti dirubah aja. Jadi tetap grand teorinya menggunakan efektivitas gitu. Oh iya. Ya, kurang lebihnya begitu. Ya. Oke. Makasih, Bu. Ya. Terus kemudian tadi mana ya? Udah muncul belum? Masih muncul nggak sih ininya? Diri saya pada... Masih, Bu. Oke, siap. Nih ya. Jadi nanti pakai teorinya. Nah, ini kan di sini nih, siapa? Faisal. Faisal ini kan ada peneliti terdahulunya nih. Nanti kamu baca aja. Cari jurnalnya di daftar pustaka. Buat apa? Buat compare. Ya. Gitu. Nah, dia cuma kayak gini kerangka konseptualnya. Nah, kamu kan pakai grand teorinya efektivitas. Nanti efektivitas pakai teorinya siapa yang kamu angkat. Gitu. Cek aja di daftar pustakanya ya, Faisal ya. Iya, Bu. Ini Berarti banyak kok. Tuh, judul ada saya diganti pemanfaatan ya, Bu. efektivitas pemanfaatan Wait, Bu. e-commerce ya. Efektivitas pemanfaatan e-commerce dalam e-commerce dalam penerimaan pajak. Nah, kamu pajak apa? Pajak. Udah? Ya kan? Udah. Nah, buka kurung studi kasus. Terus? Marketplace. Marketplace. Nah, sebutin aja di situ. Tokopedia. Oh, saya sebutin marketplace apa aja? Misalkan Lebih dari Tokopedia satu aja. atau satu doang, Bu? Satu aja nggak apa-apa, Tokopedia. Nah, jadi nanti kamu informannya itu nanti ada orang Tokopedia. Gitu. Oh, berarti kan saya ngambil datanya harus ke sana, Bu? Ke ada wajib pajak yang menggunakan pemanfaatan e-commerce tersebut. Jangan satu orang ya, minimal 3. Ya, itu informannya. Untuk yang wajib pajaknya minimal 3, tapi lebih dari 3 lebih bagus ya. Oke, minimal 3. Untuk yang kalau misalkan pengambilan datanya, Bu, harus ke sana atau lewat orang aja? Bisa dari survei aja. Saya waktu kemarin juga kok cuma ngirimin ini aja. Ngirimin pertanyaannya, pedoman wawancaranya. Kemudian nanti beliau biasanya pakai voice note rekaman. Udah tinggal di resam aja sendiri gitu. Saya interviewnya kemarin begitu. Berarti saya ngirim ke situ dong ya? Ya, jadi nanti wajib pajaknya yang melakukan pembayaran pajak melalui Tokopedia itu minimal 3. Yang pertama ya. Terus yang kedua, dari si ininya, dari bukan pemilik, apa sih namanya kalau di itu, pokoknya informan dari Tokopedia-nya ada. Oke. Nah, nanti gitu. Oke, paham ya maksudnya ya? Nanti ini kan ada judul ininya nih. Ada judul daftar pustakanya. Nanti coba kamu bisa nimbang-nimbang aja dari situ. Ya. Oke, kamu cari nanti. Ya, cari nanti. Ini kan ada judul sebelumnya, pemanfaatan e-commerce dalam bisnis di Indonesia. Terus ada yang dari luar negeri nih, Malaysia malah nih. Ya kan? Nah, ini bisa nanti kamu masukkan jadi jurnal internasional nih untuk yang Malaysia punya. Gitu kan? Kan penelitian terdahulu itu kan 5 ya. Iya, penelitian terdahulu itu kan 5.
4 jurnal nasional, 1 jurnal internasional. Ya, maksudnya jurnal internasional itu bukan penulisnya dari Indonesia, bukan. Tapi penulisnya dari luar negeri. Jadi kita mengkomparkan pajak yang diterapkan di Indonesia dengan yang di luar negeri. Gitu loh maksudnya. Rata-rata kan teman-teman belum ada tuh. Baru hanya beberapa mahasiswa aja yang ada dari peneliti terdahulunya dari luar negeri. Gitu. Jadi begitu ya teman-teman maksud dari penelitian terdahulu yang teman-teman buat dalam bentuk tabel. Ya. Oke. Nah, itu untuk yang siapa namanya? Faisal. Ya, nanti Faisal bisa dibaca-baca lagi aja. Ini bisa dimasukin ke dalam penelitian terdahulu. Nah, masih fresh banget ini. Itu Apa? tadi itu pencariannya apa, Bu? Google Scholar aja. Buka Google Scholar-nya. Google Ya. Scholar. Judulnya ini Pemanfaatan e-commerce dalam pemanfaatan ya. Ini saya kurangannya. Ya, e-commerce pada penerimaan pajak. Ini kan banyak. Nanti kamu tinggal dibaca-baca aja. Mana kiranya yang berkaitan dengan pajak, pembayaran pajak. Kan pembayaran pajak di marketplace itu kan banyak, bisa meliputi pembayaran pajak untuk orang pribadi, motor, PBB, dan lain sebagainya. Jadi nanti kamu case-nya mau misalkan untuk pajak kendaraan bermotor ya kan, berarti cari informan atau wajib pajaknya yang membayar pajak kendaraan bermotornya melalui Tokopedia gitu. Ya, kesulitannya apa dan lain sebagainya. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Nah, makasih, Bu. Ya, jadi kurang lebih begitu ya, Faisal. Oke. Nah, tadi kita udah bahas bab 1 tadi ya. Oke, coba saya ini lagi buka lagi. Wait. Oke, dia punya. Udah muncul belum? Oke, punyanya siapa yang muncul? Halo? Belum muncul, Bu. Oh, belum muncul. Masih loading. Oke, sebentar. Udah? Belum, Bu. Oke, sebentar. Belum, Bu. Masih lagi. loading. Wait. Ini. Bentar, oke nih. Mudah-mudahan udah bisa. Oke, sudah? Udah ya? Udah, Bu. Oke. Nah, Udah, Bu. Oke, tadi kita bahas latar belakang penelitian. Jadi gitu ya, berangkat dari penelitian terdahulu, kita cerita dulu menurut penelitian si A begini, akan tahun sekian. Nah, terus diangkat lagi menurut si ini begini dan seterusnya. Oke. Nah, wait. Sebentar. Mana. RSTU. Oke, coba kita buka yang ini. Ini nanti kalau habis lagi join lagi ya. Oke, udah muncul ya. Nah, ini punyanya siapa? Uti. Nah, ini Uti dia udah cerita nih. Pertama dia pendahuluan dulu. Kalau pajak adalah ini. Ya. Nah, terus ini menurut Mardiasmo. Nah, jadi kalau bisa di latar belakang masalah ini jangan mengutip sih dari buku atau dari undang-undang, tapi dari peneliti terdahulu. Tuh. Ini kan rata-rata kan ngutipnya dari buku nih. Punyanya Uti tuh. Nah, ini Rahayu Winerungan, ya kan? Nah, ini. Nah, bolehlah ini, nggak apa-apa nih ada di kalimat terakhirnya. Oke, ini juga. Nah, jadi
Nah, ini kan ada nih sanksi pengolahan data 2017. Nah, jadi kalau bisa tadi ya dari peneliti terdahulu gitu. Kemarin ada tuh yang udah bagus, saya lupa namanya siapa. Astagfirullahaladzim. Jadi dia tuh udah jelas banget. Jadi udah cerita alurnya, cuma memang oke, habis 10 menit lagi ya. Cuma memang dia datanya aja yang kurang gitu. Misal data penerimaan pajaknya belum, target sama realisasinya, terus kemudian data wajib pajaknya belum ada dan seterusnya. Oke. Ya, itu contohnya seperti itu untuk latar belakang penelitian. Oke. Lanjut ya, jadi udah jelas ya mana yang dimaksud dengan kutipan-kutipan dari penelitian terdahulu. Jadi kita ceritanya seperti itu tadi. Nah, kemudian teman-teman bicara ruang lingkup. Ruang lingkup ini maksudnya yang mau dibahas apa gitu kan. Kalau kuantitatif udah jelas, berarti dia ada variabel X1, X2, dan Y terhadap Y gitu kan. Tapi kalau kualitatif misalnya membahas tentang implementasi, di sini jelaskan membatasi ruang lingkup penelitian mengenai gitu kan, implementasi kebijakan insentif pajak atas PPh pasal 25 yang ditanggung oleh pemerintah di masa pandemi COVID-19. Deh. Nah, jelasin misalkan di kasus PT ABC tahun 2020 misalkan seperti itu ya. Nah, rumusan masalah. Yang pertama, karena kalau kuantitatif pasti bicaranya seperti ini. Ya kan, seberapa besar pengaruh variabel X1 terhadap Y, seberapa pengaruh variabel X2 terhadap Y, seberapa pengaruh ya kan variabel X1 dan X2 terhadap Y atau secara bersama-samaan dan seterusnya. Gitu. Kalau ada 3 variabel ya berarti variabel X3 terhadap Y dan seterusnya. Nah, kalau penelitian kualitatif ya, bentar. Aku ini dulu munculin dulu punyanya. Punya Gea nih. Coba punya Gea. Ya. Suaranya berarti gimana Faisal? Faisal kurang jelas suaranya, maaf. bimbingannya tatap muka atau via online? Gini, saya sih sebenarnya kalau bisa online nggak apa-apa. Tapi kalau mau ke rumah, paling saya nggak bisa terima banyak. Rumah saya soalnya kan terbatas, ruangannya juga ya cuma punya ruang tamu doang sama teras depan. Ruangan tamu paling cukup buat 3 orang doang gitu. Nah, untuk harinya nanti bisa kita kondisikan. Kalau Sabtu saya memang ngajar sampai jam 3 sore di kampus Bekasi. Maksudnya ngajar online, mahasiswanya kampus Bekasi, Bekasi A gitu. Ya. Gitu. Kalau misalnya mau Berarti kalau misalkan mau bimbingan itu ganti-gantian Bu, dijadwalin. iya, nggak bisa langsung kalau dulu sebelum pandemik ya kan. Saya sih husnuzon ya kan. Maksudnya positive thinking lah. Insya Allah teman-teman semuanya baik, sehat. Saya juga sebaliknya gitu kan. Cuma ya kita kan saling menjaga aja gitu kan. Khawatirnya nanti kalau nanti kenapa-kenapa tidak ada pihak yang disalahkan dan seterusnya. Gitu loh maksudnya. Bukannya saya nggak mau. Kemarin juga sama, bimbingannya semua full online tahun lalu. Kecuali kalau untuk tanda tangan bahasa aja, mereka izin dulu. Dan itu datang juga nggak bergelombor, nggak rombongan, nggak, paling 2 mahasiswa ke rumah saya cuma tanda tangan sebentar, udah pulang, nggak banyak apa-apa gitu. Gitu doang sih ke tahun lalu kayak gitu. Alhamdulillah sih semua berjalan dengan lancar ya kan. Cuma memang dari 15 mahasiswa 1 yang ke pending karena lain hal lah gitu, 1 dan lain hal gitu. Makanya harapan saya ini semua maju, sempro ya kan, setelah selesai sempro dijalankan semuanya,
Jadi harapan saya adalah saya nggak minta sempurna, tapi sesuai dengan prosedural apa yang sudah ditetapkan sama kampus gitu loh. Gitu. Kayak tahun kemarin masalah bicara data susah dapetinnya dan lain sebagainya. Saya bilang buat estimasi aja, kan kita bisa belajar dari berkaca dari data tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira kenaikan atau penurunannya berapa persen. Nah, kita bisa olah dari situ. Bukan memanipulasi data, bukan. Kita hanya membuat estimasi aja kurang lebih seperti ini gitu. Karena target sama realisasi pajak itu biasanya nggak beda jauh lah dari tahun-tahun sebelumnya dan seterusnya gitu. Jadi saya rasa semua memaklumi, atau misalkan nggak bisa dapat data, teman-teman bisa cari informan. Misalnya nggak bisa informan dari kantor pajak, ya udah cari siapa nih yang praktisinya. Praktisi, dosen praktisi banyak, ada Pak Agus ya kan. Pak Agus kan dia praktisi juga kan. Terus ada Pak Dukora, Pak Penta ya kan. Terus kemudian siapa lagi tuh? Pokoknya banyak lah dosen-dosen yang praktisi gitu kan. Nah, teman-teman bisa mengajukan wawancara dari beliau, Pak Dadang praktisi juga. Terus kemudian bisa sama Pak Bambang Warek ya kan, waktu rektor 1, atau bisa juga sama Pak siapa tuh, Pak Royke misalkan gitu. Nah ya udah tinggal mau yang mana gitu kan. Kalau misalkan pahit-pahitnya kalau memang kesulitan untuk memperoleh informan tadi ya kan, baik data maupun pedoman wawancara kan harus diinterpretasikan ke dalam tulisan kamu nanti di bab 4 gitu. Jadi sebenarnya sih fleksibel aja gitu kan. Jadi gitu ya, siapa Faisal, kalau mau bimbingan ke rumah monggo, tapi jangan datang banyak gitu. Paling ya tadi saya bilang, cuma rumah saya gede, memang gede, maksudnya luas halaman depannya gitu. Nanti kita bisa bimbingan di depan gelar tikar aja gitu kan. Karena kalau masuk ke ruangan saya langsung ruang tamu, kamar, udah gitu. Memang rumahnya masih minimalis lah gitu, belum banyak ruangan gitu. Jadi langsung ruang tamu udah segitu doang, 3x3 kan nggak besar gitu kan. Gitu ya, nanti dikondisikan aja. Kalau memang mau bimbingan ke rumah ya udah nanti kita bikin perjanjian kapan dan seterusnya. Oke, paham ya? Kemarin juga itu siapa, Dinik ya, Dinik Bayu juga nanya, Bu, kok yang lain boleh offline gitu kan? Ya boleh, siapa yang nggak bilang nggak boleh? Saya bilang boleh, tapi jangan banyak-banyak. Kalau dulu memang sekali bimbingan lebih dari 5 orang rumah saya ya kan, sekalian rombongan gitu kan. Di kampus juga sama ya kan, jadi main tunggu-tungguan gitu dan seterusnya ya. Oke, jadi nanti dikondisikan aja. Oke, saya lanjut ya. Iya, Bu. Maaf Bu, tanya Bu. Nah, Untuk silakan. yang nggak di ACC itu siapa aja Bu? Ada nggak Bu dari sekian banyak mahasiswa yang bimbingan sama Ibu? Ada, kayak kemarin siapa yang Kasih tahu orang-orangnya nggak Bu? Biar nanti tuh kan bisa saling informasiin. Kadang kan ada yang mahasiswa yang sambil kerja juga, mungkin kan bisa saya kemarin udah komunikasi. japri sama siapa, Ari yang judul skripsinya sama tuh, sama penelitian mahasiswa saya yang tahun lalu ya kan. Ari apa siapa sih? Sorry, Nur Laila. Maaf, Nur Laila. Nur Laila nih sama kayak penelitian tahun lalu mahasiswa saya gitu kan. Dia bahas tentang earmarking dana bagi hasil pajak di PKB ya kan, pajak kendaraan bermotor terhadap pembangunan dan pemeliharaan jalan di Kota Bekasi. Nah, tahun lalu mahasiswa saya udah bahas itu, kan nggak mungkin dipublikasikan lagi gitu kan, diangkat lagi karena saya udah punya datanya gitu, dan jurnal itu sebentar lagi akan terbit juga gitu, antara bulan April atau bulan Mei bulan depan gitu. Artikelnya udah mau publish juga, makanya saya minta ganti sama Nur Laila kemarin. Nur Laila kemarin udah bahas tentang PBB ya? Ada nggak orangnya di sini?
Nur Iya Laila. Bu, Iya. kemarin. Beda ya, PBB Heeh. kan kemarin akhirnya ya. Yang kamu Iya, kemarin jadinya ngajuin ganti kan. ke PBB. Iya, Iya. ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, karena itu salah satunya. Sebentar. Nah. Jadi kenapa saya minta diinikan gitu. Nah, terus ada juga yang sama kayak Ineke. Baik, saya lanjut ya teman-teman. Jadi seperti Ineke dan Ratri ya kan, judulnya sama, bahas tentang insentif kebijakan, implementasi kebijakan insentif PPh pasal 25 ya kan di masa pandemi COVID-19. Nah ini kan dia lokusnya beda ya kan, lokusnya beda. Kalau apa Ineke tadi PPh pasal 25 ditanggung pemerintah di masa pandemik ya kan COVID-19 studi kasus PT Yuwana Eka Sejati Sentosa tahun 2020. Nah, Ratri tadi di Peruri ya, Perum Percetakan Uang RI. Oke, nah itu judul yang sama ya. Terus kemudian grand teorinya sama, implementasi. Nah, cuma saya minta nanti teorinya dibedakan. Tadi Ratri udah pakai Edward 3 ya. Hanya Ya, Bu. saja tadi perlu diupdate. Untuk tahunnya ya, perlu diupdate. Nah, Ineke juga sama. Nanti grand teorinya dibedakan saja. Oke, paham ya? Ineke kemarin cek ya. Oke. Nah. Terus kemudian Nurul ya. Nurul, terus Putri, kemudian Gea, kemudian siapa lagi nih? Wahid, lalu Faisal, lalu, nah itu semua yang tadi saya sebutin namanya sama-sama bahas efektivitas. Grand teorinya efektivitas, ya. Gea tadi efektivitas tim penelusur. Nah tahun lalu mahasiswa saya udah bahas tentang ini, tapi dia di Rawalumbu aja karena dia relawan di sana di Rawalumbu. Nah, Gea bahasnya kan di P3DW ya, pengelolaan pendapatan daerah di wilayah kota Bekasi P3DW-nya. Oke, berarti ini all in. Nggak apa-apa, kalau kemarin memang satu lokal aja di Rawalumbu tuh mahasiswa saya. Oke, itu dia saya approve ya kan. Nah, itu Gea. Kemudian Putri ya kan, terus Nurul bahas tentang aplikasi Atos ya kan, Atos Pamor. Oke, teorinya efektivitas. Nah, nanti kan kita mengukur seberapa besar dari aplikasi itu apakah efektif atau tidak. Nanti kan diukurnya dari mana? Dari target penerimaannya. Ya, target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotornya. Oke, sebentar sayang. Nah, terus Putri juga sama. Efektivitas pemungutan pajak perdagangan elektronik atau e-commerce. Nanti putus sayang headsetnya. Sebentar dulu. Iya, misi dulu adek. Adek, subhanallah. Sebentar dulu sayang. Nah, jadi nanti teorinya dibedakan. Ya. Nah, itu yang saya bilang tadi. Semua teman-teman bahas tentang implementasi, tentang efektivitas, ya kan? Nah, ini kan ibaratnya grand teorinya sama semua, betul nggak? Berangkat dari teorinya dulu kan? Berangkat dari teorinya dulu yang sama, walaupun jenis pajaknya berbeda-beda. Gitu. Artinya apa? Bisa jadi kemungkinan nanti ada sama menggunakan teori yang sama. Gitu. Nah, itu tadi yang menggunakan teori implementasi tadi ada Ineke, Ratri, terus kemudian Suresna, kemudian Wahyu Aji juga sama ya, karena kan penerapan kebijakan itu sama juga. Terus kemudian
Wiwi kemarin pakai jadinya implementasi ya, Wi? Halo? Ya, Ada Bu, Wiwi? betul, Bu. Oke, Ada, Bu. Wiwi. Wiwi tapi bahas tentang prepulet ya, untuk yang IFAK. Iya. 3.0. Betul. Oke, nggak apa-apa. Ini kan masih grace banget lah, masih happening gitu kan. Nah, terus kemudian Duyul juga sama penerapan pajak pada siklus penjualan, kan implementasi juga teorinya. Terus kemudian Uti tadi ini dia soalnya apa? Kuantitatif. Bayu, ya kan? Terus Ahmad Bistri juga sama, menggunakan implementasi juga. Penerapan kebijakan sama aja kan, itu implementasi juga. Nah, yang nggak ada itu tadi si Aldi dia bahas intensifikasi pajak, ya kan? Oke. Nah, terus kemudian si siapa? Alfia bahas tentang strategis, ya kan? Iya, Bu. Nah, Ari evaluasi pakainya. Nah, Nurlaila kemarin jadinya apa? Implementasi apa efektivitas? Evaluasi juga ya? Evaluasi ya, Neng? Evaluasi, Bu. Ya, oke, Iya, evaluasi. Nah, terus kemudian yang optimalisasi kemarin Dinik. Nah, Dinik sendiri nih Iya, pakai Bu. optimalisasi. Jadi nanti grand teorinya tentang optimalisasi gitu. Itu ada referensi ininya nggak, Bu? Apanya? Ada, Teori nanti ada tahun lalu 2 tahun yang lalu mahasiswa saya bahas tentang optimalisasi tapi belum maju sidang. Jadi udah berapa gelombang? 2018 ya berarti. Belum maju sidang. Ini udah saya udak-udak juga. Saya bilang udah ayo cepetan. Tetap aja belum bergerak. Kemarin kendala karena keluarganya kena positif kan, ada positif ayah ibunya, jadi dia ngekos, ibunya isoman di rumah orang tuanya. Nah, semua datanya di situ, makanya nggak bisa daftar sidang kemarin. Kan padahal udah ditutup kan 26 Februari kemarin ya kalau nggak salah, saya lupa deh tuh, pokoknya sebulan yang lalu lah. Akhirnya nggak jadi daftar sidang lagi. Gitu. Nah, nanti ini ada teorinya gitu. Nanti dicari aja lagi yang seperti tadi saya sampaikan. Nah, jadi begitu teman-teman. Siapa tadi yang bertanya, Bu, judulnya sama? Ya itu tadi grand teorinya berangkat dari implementasi, efektivitas, evaluasi, optimalisasi ya kan. Terus kemudian penerapan kan sama aja dengan implementasi dan lain sebagainya. Oke, ya itu mengenai judul atau tema. Nah, terus penelitian terdahulu udah, terus kita bahas tentang apa namanya pertanyaan penelitian. Apa ruang lingkup tadi ya? Oke, sebentar saya buka dulu. Bu, maaf mau nanya. Ya, silakan. Tentang penelitian terdahulu. Itu kan dikutip di bab 1. Itu hasil dari penelitiannya atau kita bebas mengutip apa yang tentang hasilnya, Bu? Hasil penelitiannya. Boleh. Hasil penelitiannya. Rata-rata sih gitu dari hasil penelitiannya. Atau misalkan dia bahas tentang di pendahuluannya. Latar belakang di pendahuluannya lah ya. Kalau jurnal kan adanya pendahuluan ya kan. Di pendahuluannya di situ ada, boleh dikutip juga. Tapi yang berkaitan dengan disesuaikan aja lah sama paragrafnya. Kira-kira ini masuknya di bagian mana gitu kan, nyambung atau enggak kalau saya masukin di sini dan seterusnya. Gitu makanya saya bilang dikondisikan aja sama atau disesuaikan dengan paragraf yang sudah ada gitu. Ya. Minimal banget itu ada 3 lah kutipan penelitian terdahulu gitu. Jadi dari ini kan 2021 ya, misalkan 2020, terus 2 tahun kemarin ada 2018 misalkan, terus ada tahun 2016 misalkan kayak gitu. Kan kita 5 tahun ke belakang kan kalau untuk pengutipan ya kan. Kemarin sih Pak Bambang mintanya 5 tahun ke belakang dari penelitian terdahulunya untuk yang tahun kemarin, yang sidang kemarin nih, ya kan? Dia minta 5 tahun ke belakang. Makanya saya share ke teman-teman sebisa mungkin 5 tahun ke belakang dari 2016 sampai 2020, ya.
Misalkan dapat jurnalnya atau artikelnya tahun 2016, 2018, 2017, 2019 atau 2020, udah masukin aja semuanya itu. Gitu, minimal 3 penelitian terdahulu. Nah, kalau gimana? Itu penelitian terdahulu di bab 2 diangkat di bab 1 terus nanti dikasih lagi di bab 2 kan itu sama kan ya, Bu? Sama. Kan, iya, tapi kalau misalkan teman-teman mau ngutip dari penelitian yang enggak teman-teman masukin dalam penelitian terdahulu boleh aja. Gitu. Yang penting penuh daftar pustakanya kan enggak boleh 10. Buku minimal berapa? Untuk daftar pustaka. Minimal berapa? 15 kan, belum jurnal dan lain sebagainya. Maksudnya gitu, biar apa? Biar daftar pustakanya penuh juga. Artinya apa? Oh, dia ngutipnya banyak nih, bukan dari 5 artikel yang ditampilkan atau 5 jurnal yang ditampilkan dalam bab 2 gitu. Jadi itu sih gunanya sebenarnya. Jadi lebih varian lah jadinya gitu. Nah, ya, makasih Bu. Ya. Ibu, kalau boleh bertanya? Iya. Silakan Dini. Siapa Uti? Mila, Bu. Oh, Mila, monggo. Silakan. Gimana Bu, Mila? berarti hasil penelitian di latar belakang itu fungsinya itu buat membandingkan ya Bu, hasil penelitian ini bagaimana, yang ini bagaimana, dan itu bagaimana. Betul. Kan begitu, Bu? Iya. Jadi kan gini, kita melakukan riset atau penelitian itu kan yang sudah pernah dijalankan. Oke, ya, yang sudah pernah dilakukan. Kita lihat dulu penelitian kemarin bahasnya apa nih, indikatornya apa, dimensinya apa. Oh, dia bahas tentang ini. Terus kemudian lokusnya di mana? Terus objek penelitian apa? UMKM kah atau WPOP kah atau WP Badan dan seterusnya. Gitu. Jadi dilihat dari situ. Oh, kata si ini bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, misalnya kepatuhan penerimaan kepatuhan wajib pajak misalkan seperti itu, atau tadi kualitas layanan, atau gini, pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apa? Apabila wajib pajak paham, dia tahu tentang pajak, maka dia akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Gitu. Benar nggak? Nanti dari hasil penelitian kita sama nggak gitu kan? Bunyinya dari mana? Dari kuesioner yang kita sebarkan. Kalau penelitian kuantitatif, kalau kualitatif dari hasil pedoman wawancara tadi. Nah, gitu. Kata informan ini bilangnya begini, kata si wajib pajak A-nya. Tapi wajib pajak B-nya beda lagi, bilangnya begini. Oh, udah sosialisasi dari kantor pajak. Cuma, nah kan pasti ada kayak gitunya. Jadi ada perbedaan antara informan 1, 2, 3, dan seterusnya. Mungkin kalau dari informan dari objek penelitian atau misalnya dari kantor pajak kan dia memang udah baku ya. Proseduralnya udah ada gitu. Nah, dari akademisi kan secara teoriti membandingkan dengan yang terjadi di lapangan. Seperti apa itu akademisi. Nah, kalau wajib pajak sebagai pelakunya, ya kan, yang menerima ya sebagai ininya, gitu, sebagai pelakunya, dia yang menerima pelayanan itu dari kantor pajak, ya kan, dia yang menerima sosialisasi dan lain sebagainya, gitu. Jadi itu kenapa penting perlunya dilakukan narasumber atau informan tadi. Gunanya untuk itu. Nah, jadi tadi kenapa ada penelitian terdahulu? Nah, benar nggak? Nanti sama nggak penelitian kamu dengan penelitian sebelum-sebelumnya? Nah, makanya setelah tabel penelitian terdahulu itu kan ada narasi sedikit kan mengenai persamaan dan perbedaan dari penelitian kamu dengan kelima penelitian di atas. Gitu. Persamaannya apa? Oh, bahasnya sama tentang efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor. Misalkan seperti itu. Di di kantor Samsat ya kan, misalkan seperti itu. Nah, tinggal nanti perbedaannya apa? Perbedaannya satu. Udah otomatis lokasi atau objek penelitiannya.
Yang kedua, tahunnya berbeda. Kamu melakukan penelitian di masa pandemik. Nah, yang penelitian sebelumnya belum di masa pandemik. Nah, itu pasti perbedaannya itu. Gitu. Nah, terus kemudian apa yang sudah dilakukan sama si kantor Samsat? Nah, tahun lalu, peneliti terdahulu kantor Samsat melakukan A, B, C, D, E. Nah, tahun ini karena masa pandemik, ya kan, maka ada beberapa inovasi-inovasi yang terjadi, gitu. Oh, kebanyakan wajib pajak sekarang melakukan pembayaran secara online, gitu. Melalui apa? Bisa melalui tadi marketplace, atau dia datang langsung ke mana? Ke ATM, ke Indomart kan sekarang udah melakukan itu kan, Indomart, Alfa ya, udah buka juga seperti itu. Bahkan DJP juga udah pasang iklannya, terus pasang bannernya di setiap Indomart, udah ada itu gitu. Nah, paling itu perbedaannya gitu. Nah, makanya setelah di bab 2 di penelitian terdahulu itu, nah setelah tabel penelitian terdahulu, kamu menjelaskan narasi antara persamaan dan perbedaan dari peneliti terdahulu dengan penelitian yang kalian lakukan nanti. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kenapa pentingnya dibuat adanya penelitian terdahulu di latar belakang tadi. Nah, kalau nanti pengujinya ketemu Pak Heksa paling bilangnya nanti, coba deh baca repositori dari skripsi sebelumnya atau jurnal-jurnal yang sudah publish. Nah, nanti kamu paling diminta buat itu. Nah, kayak gitu. Jadi ada peneliti-peneliti terdahulunya, ada bahasa itunya. Gitu. Oke, tadi Mila, ya Dini. Ibu tanya, Bu. Silakan. Kalau ya Bu, kalau variabelnya cuman sama salah satu boleh kan, Bu? Maksudnya gimana? Jadi kan saya kuantitatif ya, Bu. Kan yang sama penelitian terdahulu tuh nggak ada yang X1, X2 dan Y-nya itu nggak ada yang sama dengan judul saya. Jadi cuman salah satu yang samanya, Bu. Boleh nggak? Nggak apa-apa. Kan nggak harus sama persis. Yang penting ada variabel X1 terhadap Y-nya gitu. Oh. Iya. Oh, iya. Boleh, nggak apa-apa gitu. Misalnya dia variabelnya 5, tapi kamu ada 3, ada yang sama. Nah kan, jadi kan gini, hasil penelitian antara variabel X1 terhadap Y, itu kan pasti bunyinya kan lain. X2 kepada Y, X3 kepada Y, gitu kan. Kecuali kalau hasil kesimpulannya juga masing-masing kan, antara variabel X1 terhadap Y gimana gitu kan. Nah, nanti kamu ambil dari situ gitu loh. Nah, jangan dilihat yang kesimpulan yang secara bersama-samaan, jangan, tapi yang dilihatnya antar variabelnya, antara X dan Y-nya. Paham nggak maksudnya? Oh iya, Bu, paham. Gitu. Jadi jangan yang bersamaan, yang dilihat hasil penelitiannya. Gitu. Oh, iya, Bu. Kasih, Bu. Ya, boleh, silakan. Monggo. Atau siapa lagi yang ini? Bu, mau bertanya. Ya, silakan. Wahid ya? Ya, kalau beda metodenya boleh nggak, Bu? Metode penelitian terdahulu. Kuali sama kuanti. Misalnya saya pakainya, nggak boleh, jadi harus sama. Misalnya gini, kamu penelitiannya kuali, ya semua hasil penelitian terdahulu harus kuali, karena bunyinya beda, Neng. Kalau kuantitatif. Serius, Bu? Ya serius. Kan kalau kuantitatif berdasarkan angka-angka dari data tabulasi. Nah, kalau kualitatif dari apa? Dari hasil wawancara, dari narasumber. Nggak bisa disamakan antara angka dengan narasi. Gitu. Kalau kualitatif dia bentuknya deskriptif. Jadi jawaban dari narasumber gitu loh, dari hasil wawancara. Kalau kuantitatif bicaranya dari mana? Dari angka tadi, data tabulasinya. Nggak bisa disamakan. Jadi harus semua sama. Teman-teman menggunakan metode penelitian atau penelitiannya kuantitatif, jadi penelitian terdahulunya harus kuantitatif juga. Gitu. Nah, kalau teman-teman bahas tentang kualitatif sama, penelitian terdahulunya harus membahas tentang metode
kualitatif juga gitu. Jadi nggak boleh belentongan. Nanti diketawain sama penguji. Nggak bisa ini di-compare seperti ini dan lain sebagainya. Gitu maksudnya. Oke, ya Wahid, jangan dicampur adukan, nggak boleh. Bukan muhrimnya atau itu kalau mahrumnya yang maksudnya. tahun, Ya, kalau yang tahun itu tahun terbit jurnalnya apa penelitiannya suka beda tuh Bu? Ya kan gini, penelitian kan gini. Kita menerbitkan ke OJS atau ke jurnal ya, operating journal system itu kan nggak langsung di ACC Neng, karena memang harus ada beberapa tahapan. Contohnya lah, kayak saya nih, saya udah artikel saya untuk terbitin ke jurnal internasional itu kurang lebih butuh waktu dari tahun 2018 baru kemarin 2020 akhir Desember 2020 baru publish gitu. Nah, nggak apa-apa gitu kan. Nah, nanti dilihat aja dia terbitnya jurnalnya tahun berapa gitu. Makanya kalau jurnal-jurnal nasional masih bisa langsung diterbitkan. Yang lama itu memang yang jurnal-jurnal internasional karena dapetin ID Scopus itu nggak gampang gitu. Jadi butuh waktu. Seperti itu memang harus melewati beberapa prosedural yang ada gitu. Ya, pokoknya diupayakan berselancar aja lah di Google Scholar, banyak banget penelitian di situ gitu. Atau kalau misalkan itu, saya sih maunya jangan pakai jurnal internalnya, ibaratnya internalnya Setiami, kalau bisa di luar dari penelitian Setiami gitu kan. Kan dosen-dosen banyak publikasinya bukan di Setiami aja gitu kan. Bisa di jurnal yang lain dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan yang penelitian kuantitatif tahun lalu 2 mahasiswa saya juga ada melakukan penelitian itu. Kalau mau nanti bisa pakai publikasi saya. Itu saya juga banyak kok penelitian kuantitatif. Kalau mau bukanya nanti di Google Scholar saya. Itu bukan hanya di OJS Setiami aja, ada di jurnal-jurnal lainnya tuh, MBIS ya kan. Terus kemudian pokoknya banyak gitu. Nah, sekarang kan mulai dibatasi, makanya setiap tahun mahasiswa saya artikelnya bukan artikel, kan nanti teman-teman selesai skripsi diminta buat jurnal kan. Nah, buat jurnalnya yang bagus ya kan. Nanti insya Allah pasti saya publikasiin ke e-jurnal gitu. Nah, ini saya kemarin ada 20 berapa itu, baru separuh saya publikasikan. Pokoknya nanti kalau udah selesai saya share. Nih teman-teman, jurnalnya teman-teman udah dipublikasi di jurnal ini, silahkan di-share biar banyak yang mengutip jurnal-jurnalnya, saya bilang gitu. Jadi gitu, saya upayakan semua penelitian teman-teman yang dilakukan, insya Allah ya kan, kalau saya masih dikasih umur yang panjang pasti saya bantu untuk publikasi. Karena memang tugas saya itu selain ngajar ya saya harus melakukan penelitian juga gitu. Kemarin tahun lalu udah ada 4 artikel yang udah publikasi. Ini nanti insya Allah antara April sama entah akhir Maret atau April nanti publikasi juga. Itu ada 2 jurnal lagi. Jadi memang nyicil-nyicil saya ini, enggak langsung brek sekian ini, enggak gitu. Gitu teman-teman ya. Ya, udah sampai di sini paham semuanya? Oke. Kalau sudah, ini masih kelihatan untuk screen share-nya. Nah, jadi pertanyaan penelitiannya untuk kualitatif kita bicara dulu dari grand teorinya. Bagaimana efektivitas tim penelusur pajak kendaraan bermotor di P3DW? Nah, nanti ini bicaranya luas nih. Efektivitas indikatornya banyak. Menggunakan apa? Ya, menggunakan teori siapa? Nanti banyak. Ada indikator 1 pertanyaannya itu bisa sampai 10 pertanyaan. Ya, di pedoman wawancaranya. Pokoknya memang harus dibahas sampai dalam. Gitu. Makanya di bab 3 kamu kan
deep in apa tuh gitu kan, lupa saya tuh di bab 3 itu kan. Bentar, bisa nggak ini di scroll ke bawah. Maaf Bu, izin Yes. live ya Bu ya. Yo, Oh, yo, shift 3. silakan. Oke, makasih. Nah, nih wawancaranya. Ide melalui tanya jawab ya kan. Merupakan proses. Ada nih pertanyaan tertutup dan terbuka. Nah, nanti di sini dijelasin lagi, pokoknya mendalam gitu deh, saya lupa tuh ininya, ada istilahnya kok. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Oke. Nah, ya jadi paham ya teman-teman, maksudnya seperti itu ya. Yang kedua, jangan bahas yang lain-lain aja, udah langsung aja hambatan. Yang ketiga adalah upaya. Jadi di pertanyaan di sini nih nanti benar-benar disampaikan sedalam-dalamnya pertanyaannya. Apa saja yang perlu dilampirkan dalam pedoman wawancara tersebut. Kalau ini kan cuma satu, apa aja sih hambatannya Pak pada saat melakukan efektivitas itu gitu kan. Terus apa aja upaya yang dilakukan dan seterusnya. Oke. Nah, ini jadi ini nyambung ke sini. Kalau pertanyaan satu bertanya tentang efektivitas, maka tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis dari efektivitas tersebut. Sama aja, tinggal teman-teman copas saja ini. Ya kan nih. Nah, depannya aja diganti untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas. Yang kedua juga sama, hambatan yang terjadi. Yang ketiga adalah mengenai masalah upaya yang dilakukan atas hambatan tersebut. Apa saja. Manfaat, nah kemarin masih ada yang belum pakai aspek, masih ada yang manfaat akademik, manfaat praktis. Kemarin saya udah edit nih. Ya, nanti baca aja pedomannya seperti apa. Bab 2, nah ini tadi kita udah bahas ya. Jadi teman-teman, biasakan setiap subbab, ini kan namanya ya kan, subbab, bagian bab. Buat narasinya, ini namanya narasi, jadi jangan langsung tabel 2.1 penelitian terdahulu. Jangan. Tapi namanya skripsi itu ya harus dibuat dulu narasinya. Jadi ada kata pengantarnya lah seperti itu. Nah, baru apa saja. Oke. Nah, kemarin ada beberapa yang menggunakan tabel. Jadi boleh menggunakan versi ini atau boleh yang seperti kita di kotak-kotak yang banyak ke samping. Jadi di sini ada nomor, nama sumber penelitian, terus kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan. Boleh ke samping, pokoknya boleh horizontal, boleh vertikal, terserah teman-teman maunya kayak gimana. Nah, terus kemudian kalau seperti ini, jangan lupa nih, ini sumbernya, link artikelnya dicantumkan. Nah, kayak yang tadi yang saya contohkan teman-teman, misalkan ngambil dari Google Scholar, kan begitu buka PDF-nya, ya, itu kan ada linknya, tinggal dicopas saja, pindahin ke sini, copy paste. Nah, jadi semua di setiap ini nggak ada nih nama jurnalnya apa, ya kan? Penelitian kedua cuma Ida Bagus tahun 2018. Nah, ini nanti ditambahin, kamu dapat ngutipnya dari jurnal apa, volume keberapa, ya kan? Tuh ada namanya. Nah, terus artikelnya, link artikelnya atau link jurnalnya itu di mana lamannya, ya, HTTP, ya kan, ini tinggal copas saja lah dari ininya. Oke, nah setelah ini semua jangan lupa di sini nih tambahin sumber, nih kemarin ya, tambahin sumbernya apa, misalkan Google Scholar ya, diolah penulis. Nah, kamu kan menelitinya tahun berapa? 2021 nih. Jangan lupa nih setiap data tabel, data gambar ini dibikin kayak gini, dibuat kayak gini. Ada sumbernya. Terus kamu kan yang mengolah, betul kan? Makanya diolah penulis aja. Kalimat asing jangan lupa di italik. Ya. Oke, diolah penulis. Kamu meneliti tahun berapa? 2021. Jangan lupa ini, diakhiri dengan ini. Oke.
Iya, nak. Sebentar ya sayang, dikit lagi. Nah, setelah itu, yang tadi saya bilang, setelah penelitian terdahulu tabelnya, Dede jangan begitu sayang. Nah, baru dibuat ini, narasi persamaan dan perbedaannya dari penelitian teman-teman. Oke? Ya, apa nih? Ya, persamaannya apa? Oh, sama-sama bahas tentang efektivitas, ya kan? Oh, perbedaannya satu objek penelitiannya beda. Terus tahun yang diangkat juga beda. Iya, nak. Oke. Ya, artinya begini. Nah, yang kedua, kajian pustaka. Nah, ini perlu dicatat, teman-teman. Ya, udah habis. 10 menit lagi ya. Ini soal yang terakhir. Ya, pertama, teman-teman, karena nanti sarjana administrasi. Nah, ini pengertian pertama administrasi. Pengertian kedua administrasi publik. Nah, yang ketiga, boleh langsung administrasi perpajakan, baru yang keempat adalah pengertian pajak dulu secara global. Ya, menurut Mardiasmo, Mulyo Agung, terus bukunya Padukora, terus bukunya Siti Resmi, Siti Kurnia, dan lain sebagainya. Fungsi pajak, jenis-jenis pajak, dan lain sebagainya. Syarat, nah itu masukin semuanya. Nah, terus kemudian, kalau yang bahas pajak daerah, jangan lupa setelah pengertian pajak, baru pajak daerah. Nah, setelah pengertian pajak secara global ya, metode syarat pemungutan, jenis-jenis pajak, terus kemudian pengelompokan pajak, itu semua udah selesai, tata cara pemungutan ya kan. Terus kemudian sistem pemungutan pajak ini udah selesai semuanya ya. Baru nanti teman-teman bahas pajak daerahnya nih kayak gini susunannya. Nah, ini nih nanti masih lawas ya, masih 2010, silakan nanti diperbaiki ya, ya. Oke. Nah, baru nanti bahas kamu pajak daerahnya bahas tentang apa? Kendaraan bermotor kayak pengertiannya itu. Nah, baru deh objeknya, bukan objeknya ya kan, tarif dan lain sebagainya. Nah, baru setelah itu baru bicara tentang ini grand teorinya. Grand teorinya pakai teori siapa? Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau bahas tentang Mardiasmo, misalnya efektivitas menurut Mardiasmo. Nah, indikatornya apa nih? Ya kan? Menggambarkan output. Nah, ini di breakdown. Jadi indikatornya apa? Ya kan, menggambarkan tentang nih tujuan ya kan, kontribusi dana. Jadi di breakdown satu-satu gitu. Nah, ukuran efektivitas oke, ini nggak apa-apa. Jadi di breakdown ya teman-teman, apa saja yang ada dalam indikator atau dimensinya si Mardiasmo tadi. Nah, jadi nanti di bab 2 ke bab ke model konseptual, kerangka pemikiran dulu ya, kerangka konseptual, terus model konseptual, terus nanti di operasionalisasi konsep itu sama jadinya sinkron gitu ya. Ini perlu diperdalam lagi. Siapa Gea? Ya. Oke, Gea. Nah, terus kemudian teori efektivitas kan ada kriteria keefektifan ya, keefektifan ya kan. Nah, ini ada range-nya 100% sampai berapa persen gitu kan, dan seterusnya. Nah, sumbernya jangan lupa dari mana. Nah, ini karena dia bahas tentang tim penelusur ya kan, maka pengertian penelusur menurut para ahli itu apa saja. Nah, tinggal dicari nanti ininya. Oke, ya. Nah, terus teman-teman juga upayakan diatur ininya. Ini kan belum pakai bullets and numbering, nanti diperbaiki ya. Pokoknya yang kayak gini, teknik penulisan, sistematika penulisan ini diperhatikan juga ya teman-teman, karena buat penilaian juga lumayan loh ini. Dapat nilai 10 kan buat tambahan kamu nantinya. Nah, pengertian relawan. Nah, baru setelah ini semua buat kerangka konseptualnya. Nah, nanti dijabarin dulu apa nih gitu kan. Oh, berarti dari MOU-nya Setiami ya kan. Terus kemudian, si Gea nih pakai teorinya si ini nih ternyata. Si David Krech ya kan. Nah, indikatornya ini.
Nah ini kalau sama Pak Bambang, ini disuruh jelasin. Ini kan kamu ngambilnya pengertian. Nah ini di breakdown. Apa aja yang di sini yang kamu dimensinya apa saja yang nanti bakalan kamu tanyakan dalam wawancara itu. Nah, ini makanya dijelasin. Pak Bambang tuh kayak gitu. Kalau uji sidang. Saya udah hafal lah ininya dia, gaya mengujinya itu. Ya kan? Kan pertama ini indikator yang pertama. Jumlah hasil dari yang dapat dikeluarkan. Hasil tersebut berupa kuantitas, bentuk fisik, organisasi, program. Apa yang ini? Kuantitasnya apa? Nanti ditanyakan. Terus bentuk fisiknya kayak gimana? Organisasinya kayak gimana? Programnya apa aja? Terus kegiatan. Nah, ini dijelaskan di sini. Di operasionalisasi, di kerangka konseptual. Gitu. Nanti Pak Bambang pasti minta kayak gitu. Ya. Nah, terus kemudian model konseptualnya kemarin saya udah kirim ke Gea ya. Saya fotoin. Oke. Nah, baru bicara ini. Pendekatan penelitian. Oke. Nah, ini kan semua teman-teman pakainya Sugiono. Kalau bisa jangan Sugiono. Kan ada tuh Bungin, Benyamin ya kan. Pakai yang kayak gitu, penelitian kualitatif pakai yang itu. Ya. Banyak lah, jangan hanya Sugiono doang, banyak gitu. Nah, terus ini ya kan ketentuan program. Apa programnya apa aja? Nanti pasti ditanyain. Terus terdapat perbandingan antara usaha dengan hasil, apa yang udah dihasilkan, apa yang udah diupayakan atau diusahakan dan seterusnya. Jadi nanti kalau bisa ini di breakdown, dijelaskan ya. Tingkat kepuasan. Emang udah ngelakuin apa aja? Kok bisa keukur tingkat kepuasannya gitu? Apa ya, evaluasi apa yang udah dilakukan gitu kan? Bagaimana penilaiannya? Itu nanti kalau Pak Bambang ditanyain tuh kayak gitu. Produk kreatif apa produknya yang ditawarkan? Kreatifnya di mana dan seterusnya gitu. Ya, jadi kalau bisa ini dilampirkan gitu. Ini harusnya bisa nih. Oh, dia kok nggak mau ya? Dari sini coba. Oke, nggak mau ternyata. Oh, Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh, Bayu. Silakan, Bayu. Cara nyari jurnal internasional di Google Scholar itu gimana, Bu? Tinggal judulnya, temanya kamu apa? Misalkan tentang elektronik bukti potong. Nah, istilah-istilah yang kayak seperti itu di luar negeri pakainya apa? Nah, Bayu harus tahu dulu. Kalau di Indonesia kan elektronik bukti potong. Di luar negeri pakainya apa? Gitu. Jadi seperti itu kita harus paham dulu gitu. Memang sih ya kekurangan di dosen-dosen kita tuh menginformasikan, maksudnya terkadang kan tidak mengcompare dengan pajak-pajak sebelumnya. Harusnya di mata kuliah perpajakan internasional nanti itu dibahas gitu. Seperti apa gitu, pengenaan di sana gimana gitu, istilahnya apa, kalau di kita kan adanya pakai apa gitu dan seterusnya gitu. Ada kok Bayu, nanti deh kalau misalkan Ibu ini Umi kasih ininya ya, Ibu kasih linknya deh gitu. Cuma memang kalau untuk penelitian luar negeri itu tadi tahunnya paling nggak bisa yang up to date karena memang tadi karena lama publikasinya gitu. Di ResearchGate saya kalau kamu mau cari ya kan, silakan deh buka ini nih, researchgate.net. Ini semua riset ya kan, research ya, ini semuanya dia punya hasil penelitian banyak banget. Saya ada sih, saya punya ResearchGate ini ya kan, nanti tinggal di ini aja. Coba deh punya saya. Soalnya saya baru ganti laptop ini jadi belum login lagi di sini.
Gitu, nanti bisa kok dicari aja di ResearchGate ya, Bayu nih. Di sini nih, cari tentang pajak dan lain sebagainya. Nanti banyak banget kok ininya. Apa? Belum muncul Bu di share screen-nya. Oh gitu. Aduh, 1 menit lagi nih habis. Sebentar. Bentar Bayu. Oh ini aja nih. Dari sini bisa. Oke. Mudah-mudahan bisa. Ya aku nggak ada sih.